Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Sana, NIM 224821176 dari kelas 6D Farmasi. Akan menjelaskan materi tentang ekstraksi teknologi bahan alam. Yang pertama itu ada minyak atsiri. Definisinya itu adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kemar mudah menguap. Ciri utamanya yang pertama ada senyawa yang berwujud cair pada suhu ruang, yang kedua mudah menguap atau tebal, yang ketiga menghasilkan aroma tertentu. Untuk kandungan minyak atsiri pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Untuk metodenya yang pertama destilasi, yang kedua destilasi air, yang ketiga ada uap, yang keempat ada destilasi uap, yang kelima ada press, yang keenam ada pelarut organik, yang ketujuh ada efleurasi, yang kedelapan ada macerasi dan panas. Untuk yang kedua itu ada fraksinasi dan isolasi. Definisinya, fraksinasi berasal dari kata fraksin yang terbaca secara harfiah, dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah atau memisahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian atau lebih. Tujuannya itu mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Selanjutnya melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Untuk fraksi sendiri ada dua macam, yaitu ekstraksi cair-cair. Yang pertama itu peningkatan polaritas. Ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan dapat diprediksi senyawa terlarut dan nonpolar, semipolar, dan polar. Untuk KLT atau kromatografi lapis tipis, prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Terdiri dari dua fase diam dan fase gerak. Untuk fase diam sendiri ada berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai itu silika gel, aluminium, tanah diatomite, dan selulosa. Untuk ukurannya 0,1 sampai 40. Yang kedua ada fase gerak atau eluen. Memiliki ciri-ciri yang pertama punya kemudahan tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Yang ketiga daya elusi fase gerak di atas sedemikian rupa sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8. Untuk waktu elusi cara penggunaannya, yang pertama pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran, yang kedua untuk menentukan kondisi percobaan dari kromatografi kolom, yang ketiga untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi. Dan yang ketiga ada isolasi komponen campuran. Bercak disedot dengan vakum lalu disaring. Kedua dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter. Untuk analisa kuantitatifnya, yang pertama grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer, yang kedua bercak diisolasi lalu saring yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Untuk kelebihannya waktu relatif cepat, simpel, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil. Untuk kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Selanjutnya ada pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain tidak dibutuhkan. Prinsipnya untuk pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya yaitu mencapai 95-100%. Pemisahannya berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Adapun selanjutnya rekristalisasi. Itu definisinya adalah proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Untuk kelebihannya, dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat di kemurnian dengan pengotornya. Untuk kekurangannya, larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Yang kedua ada dekantasi. Definisinya itu proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah. Prinsip kerjanya yang pertama didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Kedua, cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapat cairan yang bersih. Untuk temperatur dan pelarut yang digunakan, dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling bercampur. Kelebihannya itu desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas berbagai keperluan. Ada sublimasi, yaitu proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Temperatur dan pelarut yang digunakan, sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik leleh. Kelebihannya digunakan untuk memisahkan senyawa padat dapat menguap, yaitu tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Kekurangannya hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang tidak menguap. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.